Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan dosen pembimbing Ibu Nur Aprilia Rohimah MPD. Kami yang beranggotakan 1. Untari Wulan Hindriastuti dengan NIM 230702100069. Yang kedua, Muhammad Rohim Hadi dengan NIM 230702100070. Yang ketiga, Muhammad Rizky Ulul Albab dengan NIM 230702100072. Di sini kami akan memaparkan sedikit materi mengenai otonomi daerah. Memasuki materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pemberian kekuasaan untuk mengurus daerahnya sendiri, tanpa mengabaikan kedudukan pemerintah daerah sebagai aparat pemerintahan pusat untuk menyelenggarakan urusan-urusannya. Urusan-urusan di sini menyangkut fasilitas umum, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Materi yang kedua yaitu mengenai pentingnya otonomi daerah desentralisasi. Melalui desentralisasi ini, kesejahteraan masyarakat di daerah akan lebih cepat terwujud karena pemerintah daerah akan lebih fleksibel bertindak dalam respon perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat di daerah. Tentunya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah harus memiliki visi yang jelas. Visi otonomi daerah diantaranya dapat kita kategorikan menjadi 3 lingkup, yaitu lingkup politik, lingkup ekonomi, dan lingkup sosial budaya. Pada visi di bidang politik dapat dikatakan yaitu sebagai proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintah daerah yang dipilih secara demokratis. Kemudian dalam visi di bidang ekonomi, yaitu menjamin kelancaran ekonomi di daerah masing-masing. Dan pada visi di bidang sosial budaya, yaitu mengembangkan, memelihara semua tradisi yang ada di daerah. Model desentralisasi. Model desentralisasi dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, Anglo-Saxon, mensentralisasi sebagai penyebaran wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat pusat daerah. 2. Kontinental, membedakan desentralisasi menjadi 2 yaitu A. Desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi. B. Desentralisasi ketatanegaraan. Sejarah otonomi daerah di Indonesia. Sejarah otonomi daerah di Indonesia ada 4 bagian yaitu yang pertama, era kolonial. Sistem otonomi daerah era Belanda yaitu kecenderungan sentralisasi kekuasaan dan pola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertingkat. Yang kedua, era Jepang. Pembagian daerah lebih terperinci dari era Belanda. Jepang membagi daerah bekas jajahan Belanda menjadi 3 kekuasaan, yaitu Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang ketiga yaitu Orde Lama. Pada masa ini, daerah otonomi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Kota Raya, Kota Madya, dan Kota Praja. Yang keempat, Orde Baru. Pada Orde Baru berlangsung, pemerintah memperketat pengawasan dan pemerintahan daerah. Dalam era ini dikenal dengan 3 jenis, yaitu pengawasan preventif, pengawasan representatif, dan pengawasan umum. Kemudian yang kelima yaitu Orde Reformasi. Pada orde ini membahas mengenai pemerintahan daerah dan UU nomor 25 tahun 1999 tentang keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. 6. UU nomor 22 tahun 1999. 1. Memberikan kebebasan kepada daerah untuk menyelenggarakan daerah otonom. 2. Harus menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dan harus menyertakan peran serta masyarakat. 3. Menyelenggarakan otoda dengan bertanggung jawab. 7. Prinsip-prinsip otonomi daerah. 1. Daerah diberi kewenangan untuk mengetahui semua urusan pemerintahannya.
2. Otonomi menangani urusan pemerintah berdasar tugas wewenang. 3. Otonomi harus berjalan dengan tujuan dan pemberian kewenangan itu. 8. Otonomi daerah dan demokratisasi. Demokrasi menjadi titik temu antara otonomi daerah dan keindonesiaan, dan karena itu penguatan demokrasi menjadi prasyarat bagi terbentuknya hubungan yang kongruen antara keindonesiaan dan kedaerahan, antara otonomi daerah dan NKRI. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.